Rasul SAW tidak pernah menyakiti orang lain dengan cara bercandanya Rasul SAW. Rasulullah kalau bercanda, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti seseorang yang lain. Kan umumnya bercanda bagi kita itu, kadang-kadang kita nggojloki teman sampai nggojloki fisiknya, kekurangan kecerdasannya. Kadang-kadang kita nggojloki teman karena itu. Yang digojloki ini dia nggak tertawa, nggak lucu sebetulnya bagi dia. Tapi mungkin kita dan teman-teman kita yang lain guyu tertawa karena merasa itu lucu. Di dalam tertawanya teman yang digojloki, mungkin di wajahnya dia tertawa, tapi di hatinya sakit. Itu akan jadi pertanyaan yaumil qiyamah. Bukanlah hidup ini susah loh, kok gak boleh ini, gak boleh itu, tidak. Pokoknya Allah tidak mau ada orang mendolimi orang lain. Contoh bercandanya Rasul SAW. Ada seseorang mengatakan, seorang wanita datang ke Rasul SAW. Ya Rasulullah, itu saya mengatakan begini Rasulullah. Oh, kamu suamimu yang matanya ada putihnya itu. Loh, yang mana ya Rasulullah? Kan suamimu yang matanya ada putihnya. Enggak ya Rasulullah. Loh, masuk gak ada putih nih? Hitam semua. Loh, nggih, mesti ya Rasulullah ada putihnya. Lah ya, mata suamimu yang ada putihnya. Nah, itu cara bercandanya Rasulullah SAW. Gak sampai suamimu yang pesek itu, bukan. Suamimu yang pendek, bukan. Bukan seperti itu. Atau suamimu tidak tinggi mungkin karena terlalu sering angkat langit, nyonggol langit mungkin. Tidak. Bahkan Siti Aisyah pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, menyebut kekurangan istri Rasulullah yang lain. Padahal memang benar. Ya Rasulullah, istrimu yang satu itu, dia itu memiliki kekurangan seperti ini ya. Memang benar. Katakanlah kurang tinggi, atau kulitnya tidak putih, atau kurang cantik. Kekurangan itu memang benar. Rasulullah memerah wajahnya. Mengatakan kepada Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah ini wanita yang paling dicintai Rasul setelah meninggalnya Siti Khadijah. Apa kata Rasul? Seandainya omonganmu ini ditimbang, dibentuk sebagai satu makhluk, dimasukkan ke laut, laut itu akan menjadi bau busuk. Laut itu akan tercemar gara-gara omonganmu. Padahal ucapannya itu benar. Jadi kalau seandainya seorang istrinya Rasul tadi kurang putih, dikatakan kurang putih, memang benar. Lah apalagi sesuatu yang tidak ada pada seseorang tersebut lebih rusak lagi. Makanya lidah ini yang paling banyak panen nanti yaumil qiyamah. Yang paling banyak panen karena dia banyak melakukan perbuatan buruk tanpa disadari. Makanya hati-hati kalau bercanda. Bercanda itu ya bagaimana caranya semua senang. Kalau kita kumpul dengan teman, kalau kita bercanda dengan teman, bagaimana caranya semua senang. Semua senang. Jangan sampai dari 5 orang kita bercanda yang 4, yang 1 tersinggung. Walaupun di depan dia tersenyum. Itu menyakiti hati muslim, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya riba juga dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ada yang didolimi di situ. Pendoliman ke manusia yang lain itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika perang Khandaq sedang menggali parit di perang Khandaq. Saking capeknya salah satu sahabat tertidur, kemudian pedangnya itu ditaruh di sebelahnya. Ada temannya yang lain menyelinap pelan-pelan, maksudnya pedangnya diambil disembunyikan biar kalau bangun kaget. Kan kita sering begitu, ya toh? Kemudian Rasulullah kelihatan, jangan kamu lakukan itu. Walaupun bercanda jangan begini. Kagetnya temanmu tadi itu tidak benar nanti buat kamu. Ini muslim. Karena rasa kaget yang diakibatkan oleh seseorang itu akan ada hitungannya di sisi Allah. Apalagi yang dikageti seorang muslim. Makanya jangan bercanda dengan ngageti orang. Karena kan ada video yang dikirim tahu-tahu keluar setan, ya toh. Ya kan ngonten. Itu akan terbalas nanti suatu saat. Walaupun ketokane guyon, akan dikageti oleh Allah, dibalas nanti. Pasti. Atau singintan sembunyi, teman lewat dikageti. Itu akan diberi balasan oleh Allah. Dia akan diberi satu hal yang membuat dirinya kaget. Karena semua itu ada hitungannya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu pernah utang, kamu bakal harus bayar. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu pernah utang, kamu bakal diutangi nanti. Sehingga
dijaga cara kita bercanda dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dengan yang sebaya, itu ada aturan dan tata krama, ada andap asornya, bukan terus guyon sama saja, kocok-kocolokan, pisu-pisuan, jangan. Karena kita tidak tahu, mungkin yang kita guyoni ini dia tersinggung, itu akan jadi pertanyaan yaumil qiyamah. Mungkin kalau kumpul jadi satu, itu ketika kita guyon kan digojloki kan pasti kan nggak mungkin marah. Kalau marah kan tambah seneng konco-koncone gimana. Nah, kita mungkin akan tersenyum, tapi hatinya menangis. Sanubarinya hancur, rusak, binasa. Dan itu dilarang. Menyakiti hati orang muslim dilarang. Maka hati-hati kalau bercanda.